Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Audrey dari kelas 11 IPA 3 dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang ASI, PMS, dan juga KB. Dan sebelum kita mulai, aku mau bilang dulu kalau mungkin aku nggak akan taruh banyak gambar karena ini akan diupload mungkin akan menyinggung beberapa orang. Jadi tidak terlalu banyak gambar gitu. Ya mohon dipahami ya. Yang pertama itu adalah ASI. ASI itu adalah hasil dari laktasi wanita. Tubuh ibu hamil mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 sampai 96 jam setelah melahirkan. Nah, saat ari-ari bayi sudah keluar dari tubuh, maka hormon estrogen dan progesteron akan menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin yang meningkat. Oh iya, hormon prolaktin itu adalah hormon yang merangsang tubuh membuat ASI. Hormon prolaktin mendorong kantung kecil sebagai tempat untuk memproduksi ASI yang disebut dengan alveoli untuk mengambil protein, gula, lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara. Jadi ada dua poin penting. Yang pertama itu, hormon prolaktin berfungsi untuk membuat ASI dari aliran darah ibu. Yang kedua, hormon oksitosin menyebabkan sel-sel di sekitar tempat pembuatan ASI mendorong ASI untuk keluar. Ada beberapa manfaat dari ASI, baik itu untuk bayi dan untuk ibunya. Untuk bayi itu, yang pertama melindungi bayi dari kuman, menyediakan nutrisi yang lengkap, jaminan asupan higienis dan aman, dan keempat membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas. Meskipun cerdas itu relatif, tapi gitulah. Nah, untuk ibu yang pertama itu adalah menghemat biaya karena mereka tidak usah membeli susu formula. Yang kedua, membantu memberi jarak pada kelahiran. Yang ketiga, mengurangi resiko kanker. Yang keempat, sebagai kontrasepsi alami. Contohnya, hormon yang mengatur keluarnya ASI akan menekan hormon produksi yang mengatur ovulasi. Akibatnya, kesuburan ibu itu tidak akan kembali gitu. Kita akan lanjut ke subbab yang kedua, yaitu adalah PMS. Bukan PMS yang itu, tapi kayak penyakit menular seks. Oke, jadi penyakit menular seks atau disebut dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Penyebabnya pun bisa melalui darah, cairan sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulangan atau bergantian beberapa orang kan. Jadi karena penyakit menular seksual itu banyak, jadi saya akan membahas yang umum-umum saja. Yang pertama itu adalah sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal sebagai sebutan raja singa menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut, dan melalui luka inilah penularan akan terjadi. Yang kedua adalah gonore atau dikenal sebagai kencing nanah. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Maaf kalau aku salah nyebut, tapi penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri itu ketika buang air kecil. Bakteri ini menimbulkan infeksi pada bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan cairan sperma atau vagina secara langsung. Yang ketiga adalah chlamydia. Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, dan sedangkan pada pria menyerang saluran urin di penis. Penularan ini dapat terjadi pada luka area kelamin. Yang keempat ada herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini itu tidak bersifat aktif atau bersembunyi dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Kelima ada hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seks, virus ini bisa menular melalui jarum suntik atau transplantasi organ. Yang terakhir tentu saja ada infeksi HIV atau HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, dan transfusi darah atau saat persalinan. Nah, ada beberapa gejala yang muncul akibat penyakit PMS itu, namun semua tergantung jenis penyakitnya. Nah, yang umum itu berupa munculnya benjolan pada alat kelamin terasa gatal,
terbakar, rasa nyeri ketika buang air kecil atau saat berhubungan, keluarnya cairan-cairan yang aneh, seperti kencing nanah atau untuk vagina keputihan, nyeri perut di bagian bawah, bisa demam dan menggigil, muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan, muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki, dan alat kelamin kering, ruam, dan kemerahan. Dapat dikatakan ada beberapa pengobatan untuk PMS. Yang pertama itu adalah antibiotik, antivirus, dan anti jamur. Tapi tentu saja pengobatan ini harus dengan resep dokter. Jadi jangan asal main beli untuk mengobati karena kalian tidak tahu itu penyakit apa. Maka ada beberapa cara untuk mencegah PMS. Yang paling utama itu adalah tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Kenali pasangan seksual kalian masing-masing. Yang kedua, lakukan vaksinasi. Vaksinasi itu penting, jangan karena kalian takut sama jarum suntik kalian tidak vaksinasi. Oke, yang ketiga, tidak melakukan nafsa. Yang keempat, ya meskipun ini tidak harus strict sih, tapi cobalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Oke, itu saja untuk PMS. Kita akan lanjut ke sebab berikutnya, yaitu KB atau metode kontrasepsi. Nah, metode ini itu menghambat pergerakan sperma untuk ke ovum, mencegah ovulasi atau mencegah implantasi zigot. Sebenarnya alat kontrasepsi itu ada bukan beberapa tapi banyak ya. Yang pertama itu adalah alat kontrasepsi hormonal atau contohnya itu pil KB, pil kombinasi progestin dan estrogen. Dan kontrasepsi yang satu ini membantu menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Yang kedua itu adalah alat kontrasepsi dengan metode penghalang fisik, contohnya kondom. Peringatan, video ini tuh 100% untuk edukasi. Kalian jangan berpikir hal-hal tabu ya. Oke, lanjut. Efektivitas kondom dapat mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahkan lubrikan spermisida di kondom. Spermisida itu adalah zat kimia yang dapat merusak sperma. Maksudnya yang udah di luar gitu, bukan yang di dalam. Iya gitulah. Setelah itu ada yang namanya metode kontrasepsi alami, yaitu sistem KB kalender. Nah, tanpa bantuan macam-macam alat, metode ini digunakan untuk menghitung masa subur wanita dan menghindari hubungan seks pada masa subur gitu. Setelah itu ada yang namanya metode shower mekanis. Yang pertama itu adalah pil KB, yang kedua adalah susu KB atau dikenal sebagai alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam kulit lengan atas gitu. Nah, yang ketiga itu ada suntik KB. Yang terakhir ada namanya metode kontrasepsi permanen. Sebenarnya metode ini tuh untuk bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Pada wanita, teknik yang dapat dilakukan adalah tubektomi, ligasi tuba, implan tuba, dan lain-lain. Sementara itu untuk pada pria dapat dilakukan vasektomi. Karena permanen pasti akan mengeluarkan biaya yang tentu saja mahal dibandingkan metode yang lain gitu. Selain itu, resikonya juga lumayan besar. Metode ini tuh bisa berupa pendarahan atau juga infeksi kalau gagal. Jadi mendingan nggak usah gitu. Tapi sebenarnya aku juga nggak bisa bilang nggak usah sih, itu pilihan masing-masing. Jika jika memang ada yang mau, ya sudah. Oke, jadi moral pada video hari ini adalah hati-hati dalam bertindak. Saya Vanessa, terima kasih dan sampai jumpa.